Mungkin karena banyak pengalaman-pengalaman yang tidak bisa aku dapatkan jika tidak ikut kompetisi gitu. Seperti Halo Sobat Prestasi, perkenalkan saya Faiz Ismail Zulfi dari Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 56. Saya dikenal sebagai seseorang yang suka men-challenge diri di dunia lomba karya tulis ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang mengikuti kompetisi tingkatkan proses diri. Menurut saya kita harus samakan dulu nih persepsi kita bagaimana definisi belajar itu gitu. Para psikolog sering mendefinisikan belajar sebagai perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Nah, maka bagi saya bahwa kompetisi ini menjadi wadah yang segar gitu bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu perkuliahannya di dunia kompetisi dengan melihat permasalahan-permasalahan real yang ada di masyarakat. Mungkin karena banyak pengalaman-pengalaman yang tidak bisa aku dapatkan jika tidak ikut kompetisi gitu. Seperti pengalaman kita bertemu dengan teman, beradu gagasan, kemudian bertemu dengan juri, dan lain sebagainya. Dan terlebih karena aku sendiri sebagai calon sarjana teknik yang memang sangat kental dengan problem solvingnya gitu. Aku merasa bahwa dengan mengikuti kompetisi gitu akan semakin terlatih kemampuanku dalam problem solving dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Menurutku pribadi, belajar melalui perkuliahan dengan kompetisi sama-sama menyenangkan karena pada saat kita kuliah, kita belajar tentang teori-teori baru, tentang gagasan-gagasan dari dosen, ditambah dengan pengalaman-pengalamannya gitu, dan kita bisa nih mengajukan pertanyaan pada dosen, dan itu sangat menyenangkan. Dan di saat kompetisi, dari ide-ide yang ada di perkuliahan itu kita lombakan pada kompetisi, dan kita bisa melihat nih sejauh mana ide kita ini bisa bekerja dan diterima oleh juri dan masyarakat. Artinya justru saat saling melengkapi ya antara perkuliahan dengan kompetisi dan sama-sama menyenangkan. Menurutku pribadi, kegagalan memang sudah pasti akan kita lalui gitu teman-teman. Tapi Sobat Prestasi, itu tergantung paradigma teman-teman melihat kegagalan tersebut. Karena ketika kita memiliki paradigma yang berbeda, maka kita akan berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan cara yang berbeda pula. Nah, Sobat Prestasi bisa nih gunakan paradigma belajar gitu sebagai insan pembelajar. Saat kita belajar di perkuliahan, apa sih yang kita lakukan? Kan kita bertanya kepada dosen, kira-kira nilai kuis saya gimana? Apa yang kurang, nilai UTS kita gimana. Nah, itu kan akan menjadi improve kita gitu untuk memperbaiki nilai kita selanjutnya. Nah, pada saat kompetisi kita bisa gunakan paradigma itu untuk lebih mengembangkan kapasitas kita di kompetisi selanjutnya. Seperti kita bertanya kepada juri, kira-kira tulisan kita apa sih yang kurang? Apakah dari segi analisis, atau dari segi ide, atau dari segi implementasi, sehingga di kompetisi selanjutnya kita bisa mengembangkannya lebih bagus lagi. Jujur, saya pribadi tidak menganggap dunia perkuliahan dan kompetisi seperti dua sisi uang logam yang saling berlawanan dan dipilih salah satu. Justru kita bisa membuat kompetisi dan perkuliahan saling inline satu sama lain. Contohnya misal saat kita perkuliahan, kita ada tugas nih, tugas kuliah, ada laporan praktikum. Kita mengerjakan laporan praktikum itu, tugas-tugas tersebut dengan sungguh-sungguh gitu. Dan pada saat hari Sabtu Minggunya, kita bisa mencari lomba-lomba apa nih yang bisa kita lombakan dari tugas-tugas kita, dari laporan praktikum kita. Artinya pada saat hari kuliah kita kuliah seperti biasa, Sabtu Minggu kita melombakan tugas-tugas kita sehingga tidak akan mendesak satu sama lain, dan kita tetap mendapatkan produktivitas yang sama antara dunia perkuliahan dan dunia kompetisi. Untuk Sobat Prestasi, saat kita menjadi mahasiswa, banyak banget kesempatan yang bisa kita ambil untuk lebih meningkatkan kapasitas kita.
Contohnya seperti mengikuti kompetisi. Jangan takut gagal dengan karya-karya yang sudah kita buat. Cukup dengan melombakan dan melihat sejauh mana kira-kira gagasan kita ini bisa bekerja dan sejauh mana ide ini dapat diterima. Jika tetap gagal, jadikan itu sebagai belajar kita dan untuk lebih meningkatkan gagasan kita ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan video POV kali ini. Pantau terus sosial media IPP Prestasi dan nantikan video-video POV lainnya. Terima kasih.